Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya terkait dengan bab konsep dasar logika. Selamat memperhatikan ya. Untuk outline-nya sendiri di bab 2 kali ini lebih fokus ke masalah proposisi bersyarat. Kalau di video sebelumnya sempat disinggung masalah implikasi, ini nanti akan diberikan kembali contoh-contoh terkait dengan implikasi maupun jenis lainnya selain implikasi. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Baik, kita masuk ke proposisi bersyarat ya, menyambung dari penjelasan yang sebelumnya. Ya, di penjelasan sebelumnya dijelaskan sedikit tentang implikasi. Nah, di sini nyambung ya dengan implikasi. Masih ingat bahwa implikasi itu adalah pernyataan yang bisa dilambangkan dengan statement P maka Q. Nah, di sini nanti akan ada beberapa hal yang bisa dinyatakan sebagai P maka Q. Nah, di sini ada contoh, jika saya lulus maka saya mendapat hadiah dari orang tersayang. Nah, di sini ya kuncinya di sini, jika maka jika suhu mencapai 80 derajat maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ya, seperti itu. Jadi ada proses sebab, ada proses akibat, jika maka. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk mengekspresikan implikasi ya, bentuk-bentuk implikasi, ekspresi P maka Q. Ya, di sini implikasinya adalah P maka Q. Jika P maka Q, ini ya bentuk yang pertama. Yang kedua, jika P, Q. Bentuk yang ketiga adalah P mengakibatkan Q. Ya, jadi ini kan sebabnya, ini akibatnya. Q jika P. Nah, ini kalau dibalik ya. Jadi kan ini akibatnya jika sebabnya apa ya. P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Q syarat perlu untuk P. Q bila mana P. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ekspresi P maka Q. Di sini ada penjelasan ya. Ada syarat cukup, ada syarat perlu. Nah, kondisi perlu ini dinyatakan oleh konklusi, ya dinyatakan oleh konklusi. Maka dari itu di sini ini adalah akibatnya. Q adalah syarat perlu P, ya seperti itu. Ini dinyatakan oleh konklusi. Sementara kondisi cukup dinyatakan oleh hipotesis. Hipotesisnya adalah P, ya. Sebabnya apa? Merupakan syarat cukup, ya syarat cukup Q. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian contohnya ya, jika Jono seorang mahasiswa, maka Mira seorang sarjana hukum. Ya. Nah, ini kalau kondisi perlu, ya kondisi perlunya seperti apa? Karena perlunya ini tadi kan dinyatakan oleh konklusi. Konklusinya apa? Dari statement ini kan ya, Mira seorang sarjana hukum. Sementara hipotesisnya adalah Jono seorang mahasiswa. Ya, ini adalah kondisi cukup ya. Di sini kondisi cukup, di sini adalah kondisi perlu. Ya, seperti itu. Jika maka, ya ini adalah bentuk-bentuk ekspresi dari P maka Q atau P implikasi Q. Baik, ini adalah contoh implikasi yang sesuai dengan contoh model-model ya, atau bentuk atau simbol representasi implikasi pada slide sebelumnya. Nah, di sini misalnya ini ya, jadi ada 8 contoh, ini sesuai ya. Jadi jika hari hujan, ya ini P, maka tanaman akan tumbuh subur, ini Q ya. Jika tekanan gas diperbesar, P, mobil melaju kencang, Q ya. Es yang mencair di kutub mengakibatkan, akibatnya adalah permukaan air laut naik ya. Ini P-nya di sini, es yang mencair di kutub. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Berarti jika ia diberi ongkos jalan.
Jadi ini P-nya, ini Q-nya, jadi kebalik ya. Dibalik kalimatnya tapi tidak memengaruhi mana yang hipotesis, mana yang konklusi. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Berarti bagaimana? Jika ia sudah lulus, ini berarti Q-nya, ini P-nya ya. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok ya. Jadi ini P-nya, ini Q-nya ya. Agar pom bensin meledak, ada syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok ya. Nanti yang nomor 6 ini juga akan dijelaskan di slide berikutnya lebih detail. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan ya. Di sini syarat perlu ya bagi Indonesia P adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ini nomor 7 juga akan dibahas di slide berikutnya yang lebih detail ya. Biasanya ini agak membingungkan soalnya yang 6 sama 7. Baik, terus kemudian terakhir adalah banjir bandang terjadi ya, akan terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, ini bagaimana? Berarti di sini apanya? Di sini adalah P-nya ya, bila mana hutan ditebangi maka banjir bandang terjadi. Q-nya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menyambung dari yang sebelumnya. Untuk contoh, dua contoh ini ya, dari contoh yang sebelumnya ya. Ubahlah proposisi di bawah dalam bentuk standar jika P maka Q ya. Di sini ada contoh yang pertama adalah syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Kemudian yang kedua adalah syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ya. Lalu bagaimana? Baik, untuk yang pertama, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Kita tahu bahwa P maka Q dapat dibaca P syarat cukup untuk Q ya. Berarti kita bisa sesuaikan formatnya atau kita format ulang ya dengan percikan api dari rokok adalah syarat cukup agar pom bensin meledak ya. Ini P, ini Q ya. Berarti kita bisa mengidentifikasi secara proposisi anatomik atomik. Jadi P-nya apa? P-nya kan sebabnya ya, percikan api dari rokok ya. Hasilnya apa? Akibatnya apa? Pom bensin meledak. Jadi kalau kita representasikan ke notasi standar jika P maka Q, maka bentuknya adalah jika api memercik dari rokok maka pom bensin meledak. Baik, selanjutnya adalah ini ya. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan ya. Syarat perlu ya. Di sini kita bisa membaca ya implikasi representasinya tadi seperti ini. Tapi bisa juga dibaca seperti ini ya. Q syarat perlu untuk P ya. Q syarat perlu untuk P. Nah, ini syarat perlu untuk P, berarti syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia ini adalah P-nya adalah dengan ini Q-nya ya, seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan ke identifikasi proposisi atomik kan jadi seperti ini ya. Ini Q-nya Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan, P-nya adalah Indonesia ikut Piala Dunia. Atau kalau bingung kita bisa susun sesuai formatnya ya. Mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia ya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk standar jadi ini seperti ini. Kan kita udah tahu P-nya apa, Q-nya apa. Maka kita bisa tulis jika P maka Q ya. Jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak asing kenamaan. Nah, ini ada warning ya bahwa implikasi ya itu adalah yang dipentingkan, itu adalah kebenaran dari premis dan konsekuen ya.
bukan hubungan sebab akibat di antara keduanya, jadi bukan makna natural ya. Maka ini misalnya ada contoh ya di bawah ini valid ya, meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Ya, contohnya jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Perancis. Nah, kalau kita representasikan pakai logika yang telah kita pelajari, ya, ini misalnya jika P maka Q, ya, ini true, ya, berarti maka true, ya, seperti itu. Nah, ini kayak seperti tidak nyambung kan ya, misalnya hubungannya apa, 1 tambah 1 sama dengan 2 maka Paris ibu kota Prancis, kan kalau kita perhatikan secara makna tidak mempunyai makna. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya masalah seperti ini, karena ini salah satu kelemahan kalau kita memakai logika seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu bahwa kalimat ini valid secara makna? Nah, ini nanti agak sedikit kompleks. Nah, di Filkom sendiri ada beberapa mata kuliah tertentu yang membahas untuk masalah seperti ini ya. Namanya salah satunya adalah pemrograman bahasa alami ya, pemrosesan bahasa alami NLP itu ya, text mining. Nah, seperti itu. Nah, itu juga algoritmanya jauh lebih rumit daripada logika-logika ini. Ini masih logika sederhana yang kita pelajari. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan belajar beberapa algoritma yang sedikit lebih kompleks untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit juga. Nah, seperti itu ya. Ini contoh lain jika M bilang buat maka ujian ini cuma tapi kalau kita selesaikan implikasinya bisa ya, kalau menggunakan tabel kebenaran bisa. Nah, kalau secara makna memang tidak. Nah, sekarang masuk ke syarat yang berikutnya, yaitu bikondisional ya. Kalau sebelumnya tadi adalah implikasi, sekarang adalah biimplikasi. Bi ini maknanya adalah 2 ya. Maka bentuk proposisinya biasanya dinyatakan seperti ini. P jika dan hanya jika Q ya, notasinya seperti ini. Jadi bolak-balik. Jadi sama aja, kalau dibalik harusnya sama aja maknanya, seperti itu. Contoh ya. Di sini ada tabel kebenarannya ya. Di sini ada tabel kebenarannya untuk P, Q. Jadi kalau true biimplikasi true, true. True biimplikasi false, maka false. False biimplikasi true, maka false. False biimplikasi false, maka true. Ya, seperti itu. Jadi ini tabel kebenarannya. Kemudian, nah ini contohnya ya. Ini ekivalensi ya. Jadi ini adalah contoh ekivalensi ya di sini. Jadi untuk ini P biimplikasi Q ini ekivalen, jadi sama dengan P maka Q dan Q maka P. Ini kalian bisa buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya, untuk memastikan bahwa memang keduanya ini adalah ekivalen ya, seperti itu. Baik, ini merupakan contoh tabel kebenaran ya dari ekivalensi tadi ya. Untuk P biimplikasi Q itu ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Coba kalian perhatikan di sini ya, ini hasilnya ya. Untuk P biimplikasi Q dia true false false true ya. Di sini dia true false false true, berarti artinya karena dia sama ya, berarti dia adalah ekivalen ya, ekivalen, atau biasanya tandanya seperti ini ya. Dapat dibaca ya, dengan kata lain dapat dibaca P jika dan hanya jika Q ya, itu bisa dibalik jika P maka Q dan jika Q maka P ya, seperti itu. Jadi dibalik itu artinya sama saja. Baik, sekarang masuk ke sini contoh ya. Kalau tadi ada beberapa cara-cara untuk menyatakan implikasi P maka Q, sekarang adalah cara-cara untuk menyatakan bikondisional P jika dan hanya jika Q ya. Pertama ini P jika dan hanya jika Q. Yang kedua adalah P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya P jika dan hanya jika Q. If ya, if nya double. Nah, F-nya double ini artinya P jika dan hanya jika Q. Contohnya ya, untuk yang awal tadi yang A ini, contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya.
Kemudian yang kedua, syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Contoh yang B. Kemudian contoh yang C, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Kemudian yang D adalah Bandung terletak di Jawa Barat jika dan hanya jika Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Baik, ini ada contoh ya untuk latihan implikasi. Ini sekedar contoh ya. Sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa sudah lama punah, tetapi pada suatu hari Amir membuat pernyataan kontroversial sebagai berikut. Saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Ini pernyataan Amir yang kontroversial. Misalkan kita diberitahu bahwa Amir kadang-kadang suka berbohong, kadang-kadang jujur. Nah, ini membingungkan ya. Gunakan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah Amir benar-benar melihat harimau di hutan. Nah, ini kalian kan sudah belajar tentang logika ya. Kalian diminta untuk membuktikan secara logika juga apakah memang Amir ini benar-benar melihat harimau atau tidak ya, dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalian coba dulu bagaimana kira-kira. Sudah dicoba bagaimana? Oke, jadi di sini ada penjelasan untuk penyelesaiannya ya. Jadi tadi kan statementnya saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Nah, kita bisa misalkan ya dengan notasi untuk mempermudah. Misalnya ini ada proposisi ya. Saya melihat harimau di hutan. Amir melihat harimau di hutan. Kita lambangkan dengan P. Ya. Di sini kan ada kalimat yang sama, melihat harimau di hutan, dilambangkan dengan P. Maka saya juga melihat serigala, berarti di sini ada variabel lain. Ya, variabel lain apa? Ki, ya ditulis proposisi ki. Ki di sini Amir melihat serigala. Ya, jadi kita bisa nyatakan pernyataannya, saya melihat harimau di hutan adalah P. Jika P gitu ya, ini jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala, maka ki ya, maka ki, P maka ki. Nah, ini kita bisa representasikan dulu per kalimatnya menjadi seperti ini agar lebih mudah untuk dikerjakan atau dianalisis. Baik, awalnya kita membuat yang namanya tabel kebenaran ya, tabel kebenaran untuk menyatakan apakah itu benar atau tidak, benar-benar berbohong atau benar-benar jujur, seperti itu. Tadi A, ini B-nya ya. Untuk mendapatkan ini berarti kan kita butuh variabel yang namanya ki ya, berarti kita bentuk tabel kebenaran, hasilnya seperti ini ya nantinya ya. Nah, kemudian kita fokus ke sini ya, kita fokus ke yang kolom P ya, dan juga kolom P maka ki ya. Oke, tadi kan P adalah jika melihat harimau di hutan, ya. Terus yang kedua adalah P maka Q, jika melihat harimau di hutan, maka dia juga melihat serigala, kayak gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita cek kayak di sini. Kira-kira seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai statement yang pertama ini ya, berarti kan jika harimau di hutan ya, benar ya, jika dia melihat harimau di hutan maka dia melihat serigala. Statement yang kedua ya, jika melihat harimau di hutan maka tidak jika melihat harimau di hutan maka tidak melihat serigala. Kalau ini enggak ya, berarti ini false ya kan, karena ininya tidak sesuai ya, P maka Q-nya tidak sesuai. Kemudian yang ini, sekarang ini kemungkinan ya. Terus yang ini jika melihat harimau, jika tidak melihat harimau maka melihat serigala. Nah, ini benar atau tidak ya, statementnya kurang tepat juga ya. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang ini jika tidak melihat harimau maka tidak melihat serigala. Tidak mungkin juga ya kan, nggak mungkin keduanya
salah di sini ya. Berarti yang betul ya statement yang pertama ya, statement yang pertama ini yang benar ya. Karena memang dia sesuai dengan apa yang ada dalam hipotesis. Tadi hipotesisnya kan dia melihat harimau ya. Kemudian Q-nya adalah melihat serigala. Terus kemudian P maka Q jika melihat harimau maka melihat serigala, kan nyambung ya. Jadi ini adalah valid ya. Karena dia valid maka kita bisa menyimpulkan bahwa karena statementnya keduanya benar, berarti kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan baris yang pertama ini Amira adalah jujur, seperti itu. Baik, sebelumnya kalian tadi sudah melakukan latihan implikasi, sekarang latihan bimplikasi ya. Untuk latihan bimplikasi ini saya harap kalian mencobanya terlebih dahulu, kemudian nanti silakan letakkan saja hasilnya di kolom komentar. Nanti bagi yang mengerjakan akan mendapat nilai keaktifan, bagi yang tidak mendapatkannya ya, seperti itu. Jadi sifatnya tidak wajib, hanya sebagai latihan saja. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti untuk penyelesaiannya kalian buat tabel kebenarannya terlebih dahulu, variabel statementnya itu kalian tentukan terlebih dahulu, kemudian kalian analisis ya, seperti itu ya. Jadi tinggalkan langsung aja di kolom komentar. Baik, itu tadi rangkaian dari kuliah daring kita terkait dengan konsep dasar logika. Jika ada hal yang belum dipahami, bisa kita diskusikan lewat metode sinkron nanti, dan juga kalian bisa meninggalkan komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang perlu dibahas. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.